Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama Wahyu 18 dari ayat pertama sampai dengan 20. Tetapi saya akan membacakan ayat yang keempat, lalu ketujuh, dan saya lanjutkan sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergi daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut tertimpa malapetaka-malapetakanya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan yang menghakimi dia adalah kuat, dan raja-raja di bumi yang berkelimpahan dengan dia akan menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka, engkau hai kota yang besar, Babel, kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermiji, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari daging, sebagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diinginkan hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakodah dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakar, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka yang menghamburkan debu di atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini menjadi sebuah pergumulan yang berat dalam hidup saya. Saya bertanya-tanya dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi hari ini. Saya melihat berita ada 26 pendeta lebih yang meninggal dalam kasus COVID-19. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan, kesusahan. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan yang mendalam karena peristiwa ini. Tetapi saya juga coba merenungkan mengapa di kota-kota besar, mengapa di tempat-tempat yang besar yang terjadi diserang.
dan mencekam sebuah ketakutan yang begitu mencekam. Tapi ketika saya membacakan firman ini dan ketika saya merenungkan firman ini di dalam Wahyu 18, saya mengaminkan Tuhan sudah memberikan peringatan. Apa yang terjadi hari ini bukan terjadi hari ini saja. Tapi dulu sudah dinyatakan Tuhan, apabila manusia hidup lupa, terlena dengan dunia. Manusia hidup terlena dengan apa yang menyenangkan dia, memuaskan hasratnya. Tuhan mengatakan itu, jauhilah, jauhilah. Bahkan dia memerintahkan anak-anaknya, jauhilah dosa itu. Supaya apa? Supaya engkau tidak mengalami penderitaan. Dosa apa? Dosa menikmati dunia. Kota yang besar yang merasakan majuan teknologi semuanya. Apapun yang terjadi hari ini yang diandalkan di dunia ini menjadi tidak berarti. Itulah yang firman juga katakan. Yang Tuhan mau ajarkan hari ini adalah sebuah pertobatan. Sebuah pertobatan yang totalitas. Datang kembali kepada Tuhan, sadar kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi kami ingin menggunakan kesempatan ini supaya kami tidak menangis melihat apa yang terjadi. Apa yang dikisahkan oleh Wahyu 18 tentang sebuah kota yang besar, Babel, adalah sebuah gambaran yang terjadi hari ini. Kalau kita mau mengkoreksi diri dan melihat semua ini, maka kita lihat pedagang mengalami kesulitan, segala sesuatu mengalami hal-hal yang berat. Bahkan pelayaran semuanya terhenti hanya karena satu bencana yang datang. Tetapi semua ini apa yang diajarkan firman Tuhan? Yang diajarkan firman Tuhan satu, gunakan kesempatanmu untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Sebelum terlambat, datang kepada Tuhan. Karena apa yang ada di dunia ini tidak berarti. Hanya satu hari, jika Tuhan mau, semuanya selesai. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan, Wahyu 18, membuat hari ini kita, anak-anak Tuhan, yang sudah Tuhan peringatkan, jangan ikut pola dunia. Kita mari mengkoreksi diri. Bahkan kalau kita yang hari ini merasa, aku tidak perlu Tuhan, hari inilah waktunya engkau mengkoreksi diri. Apakah engkau butuh Tuhan atau tidak dalam situasi seperti ini? Karena Tuhan kalau memberikan engkau dan saya hidup, itu adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih memelihara kita, itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu harus kita pakai untuk membangun kembali kehidupan kita. Bukan hanya memikirkan apa yang sementara di dunia ini, tetapi kita membangun kembali relasi dengan Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Amin, saudara. Biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali menggugah hati kita untuk datang kepada Tuhan di masa-masa kita tenang ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Amin.